Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elda Mustafidah Yudiantini. Di sini saya akan menjelaskan koneksi antar materi Filosofi Pendidikan Indonesia topik 2. Di sini ada pendidikan dan pengajaran. Yang pertama, pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sementara pendidikan memberi tuntutan terhadap segala kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, tapi mereka dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit yang berkualitas, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Ki Hajar Dewantara menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi peserta didik pada abad ke-21 tentu akan sangat berbeda dengan para peserta didik di akhir abad ke-20. Kodrat alam Indonesia dengan memiliki 2 musim serta bentangan alam mulai dari pesisir di pantai hingga pegunungan memiliki keberagaman dalam memaknai dan menghayati hidup. Demikian pula dengan zaman yang terus berkembang dinamis mempengaruhi cara pendidik harus bagaimana menuntun para peserta didik tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya, kemerdekaan orang lain dan kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang Anda percaya tentang peserta didik
dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari topik ini. Saya mempercayai bahwa semua peserta didik haruslah terus-menerus dijajali materi supaya pintar, sehingga nantinya hanya mengejar ketuntasan materi. Yang kedua, mempercayai bahwa pembelajaran di kelas tidak perlunya memperhatikan kemampuan awal dan latar belakang peserta didik terlebih dahulu. Yang ketiga, mempercayai bahwa peserta didik diibaratkan lembar kosong yang bisa diisi apapun oleh guru. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari topik ini? Yang pertama, pendidikan bukan hanya mengajarkan, tetapi juga menuntun anak dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik memiliki minat dan bakatnya masing-masing, tidak dapat disamaratakan. Yang ketiga, selama pembelajaran tidak hanya mengajar materi, tetapi juga fokus pada kebutuhan peserta didik. Lalu selanjutnya, pendidikan menuntun peserta didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya, pendidikan harus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, proses pembelajaran lebih bermakna daripada hanya sebuah nilai. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda merefleksikan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Yang kedua, merencanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, mengidentifikasi cara berbagai peserta didik, kemampuan menyerap materi, potensi yang dimiliki peserta didik, melaksanakan asesmen yang beragam dan dapat mengakomodasi minat, bakat, dan keberagaman peserta didik, memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik untuk dapat mengemukakan ide, pendapat, dan gagasannya, memberi teladan kepada peserta didik dengan melaksanakan pembiasaan untuk menumbuhkan budi pekerti. Inilah saat pembelajaran di kelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.